Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku yang kadang kelupakan dan kadang ku nistakan. Maaf lah ya. Seperti kalian tahu, saya Nusif Honor gue sekarang nggak perlu perkenalan lah ya. Kalian kalau sudah pasti kenal, kalau nggak kenal lah parah sih kalian. Nah, berdirinya saya di sini, saya tuh bukan apa ya, bukan hanya untuk memberi suatu penghormatan, cuma saya sebenarnya pengen nilai ya. Dari situ cuma saya tuh cuma pengen nilai. Cuman karena ini berhubung teks anekdot dan siapa tahu kalau misalnya bisa bikin kalian ketawa ya, dapat nilai yang lebih gitu kan. Jadi saya di sini ingin sharing beberapa pengalaman saya lah, yang dimana ini udah sudah terjadi cukup lama, bahkan sampai sekarang masih terjadi. Nah, pada saat itu saya berpikir nih, kan zaman-zaman covid tuh ada tuh zaman covid, dan covid tuh saya umurnya ya masih kelas 4 lah ya, masih kelas 4, kelas 5, kelas 6 tuh pas covid tuh, dimana tuh zaman-zaman pubertas. Saya mah kerja di rumah terus kan, setting zoom zoom kamera kamera saya on, kadang mati. Kerjanya ngapain ya, lipat nasi kotak kan, lipat buat catering. Kan kalau tanya Nara mana, sini bu. Kamu ngapain? Lipat kotak bu. Ya udah lanjut, ya udah lanjut aja lagi lipat kotak. Nah itu udahlah, gak lama kemudian tante saya tuh datang. Udah lama tuh kan gak main ke rumah saya tuh, datang tuh ya main kayak assalamualaikum, saya halo Nara, terus halo Nara, ih Nara karena gede ya. Iya tante gitu. Saya malu-malu waktu itu. Saya ngerasa kok tumben tante saya kok kecil, saya tinggi. Saya kaget lah. Terus tante saya bilang kayak, Nara kok suara kamu berat kali. Terus saya, emang berat? Berat dari mana ya? Terus gak lama kemudian saya langsung nyadar, loh iya suara saya berat. Kok video berat banget ya? Saya bilang, wah apa ini kok bisa begini? Saya kan belum belajar pubertas nih, jadi gak tahu kok bisa suara saya berubah. Saya pikir apa ini, ada yang salah kan sama suara saya langsung ke ambil gelas, terus langsung minum banyak, mikir suara saya sakit gitu kan, takut suara saya sakit atau apa. Ternyata enggak. Terus saya jelasin kalau tandanya masih sudah dewasa. Terus saya mikir, ya nggak jadi anak-anak lagi deh, nggak bisa panggil adek. Ya tandanya apa ya, duitnya saya berkurang lah, duit jajan saya berkurang. Sekarang palingnya 5.000 per hari ya, duit minum aja itu. Terus baru kemudian saya selalu berpikir, kalau suara saya seberat ini, apakah saya karena kayak saya tuh ngerasa bukan abang lagi, udah kayak om. Jadi saya tuh aduh, jangan ntar saya bisa sangka om lagi. Cuma saya merasa enggak lah ya, muka saya masih muka anak muda gitu kan, jadi nggak mungkin lah ya pasti bang disangka om. Masa iya anak sekecil ini bang bilang om, nggak mungkin lah ya. Jadi setelah itu pas masuk kelas 6, teman saya ngerasa, oh Nara suara kamu berat. Cuman waktu itu nggak ada manggil om, panggilnya ya masih Nara, kayak teman biasa lah. Cuman agak kagum lah sama suara saya berat. Tapi saat saya masuk kelas 7, di masa waktu saya lagi masuk SMP, pas saya tanya sama first impression, guys, first impression kalian apa? Itu pas lagi main third order, tiba-tiba orang ini langsung spontan ngomong om. Wah, sakit hati saya. Terus tanya yang lain, kalian nggak gitu kan? Berarti first impressionnya aku nggak om kan? Ternyata 90% tuh panggil om. Saya ngerasa, wah kalau mereka aja lagi om lagi yang lain. Terus pas adik saya juga lahir, kan saya kelas 7 nih udah punya adik yang belum kecil gitu kan. Saya pernah tuh jemput adik saya yang lagi main di rumah temennya. Tiba-tiba kan saya jemput nih, dek pulang yuk. Terus tiba-tiba ada ibunya situ kan, ibunya bilang, dek itu ayahnya jemput. Saya spontan dong, loh ayahnya. Jadi kayak, wah masa bawa saya tuh padahal udah pakai headset yang kelihatan kalian sendiri lah ya, ini udah stiker kayak ada anak-anak muda lah, bajunya juga masih baju anak muda. Terus tiba pas dijemput adik malah panggilnya itu ayahnya jemput tuh. Ya ayah dong. Habis itu temennya adik saya tuh bilang, nah om ini iPhone-nya nggak mau pulang om, nggak mau keluar. Wah udahlah sama kamu saya tarik, terus saya ceritain pengalaman saya ke muda saya gitu kan, kalau saya sekarang panggil om. Dan alhasil saya sekarang di keluarga saya panggilnya om nih, sama nenek saya, sama buku saya dipanggilnya bukan mas lagi, bukan Nara, siapa panggilnya om sekarang dah, om Nara kamu ngapain om, nggak ikut yang lain tuh om. Dikit-dikit om. Kemarin ke kuburannya panggilnya om. Kemarin juga pas lebaran kan tuh saya satu sama keluarga tuh keliling perumahan, mencari apa ya namanya sih, THR. Nah mencari THR di saat itu saya kan sama kakak saya megang adik saya, kakak saya di depan masuk rumah gitu kan sama keluarga yang lain. Terus kakak saya ini anehnya dapat THR, kakak saya ini kuliah S1.
dapat THR, lah saya yang bang adik gak dapat. Mungkin saya dikira udah punya anak lagi kan. Soalnya saya sempat kan bang adik saya ini, saya adik saya berdiri deket bapak saya lah kan, karena adik saya itu nempel sama bapak saya. Dan itu sempat dikira gitu karena bapak salam sama saya kan, salamnya langsung gini lagi kan, saya lebih nunduk lagi lah, jadi jangan-jangan kayak gini status sosialku udah naik pula kan. Ya dia ngerasa kayak wah, rasanya ini dewasa secara nggak langsung nih ya. Cuman ya begitulah pengalaman saya jadi om ya. Mas sekarang kemarin karena cukur jadi mukanya muka bayi gitu, nggak seram lagi kayak dulu. Oke, mungkin sekian tutur saya. Mohon maaf jika tidak lucu. Semoga nilai saya tetap tidak remedial seperti nilai MTK saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.